الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Alhamdulillah, dengan izin dan pertolongan Allah semata, maka kita pada malam ini bisa melanjutkan ngaji kita. Dan kayaknya ini adalah pengajian terakhir sebelum Ramadan. Pengajian terakhir sebelum Ramadan, karena untuk awal bulan Maret sudah masuk Ramadan. Kalau menurut hasil hisab, kayaknya tanggal 1 Maret itu masuk 1 Ramadan. Tapi itu hasil hisab. Kalau pemerintah harus menunggu sidang itsbat. Nah, berarti kita ikut mana? Ikut pemerintah ya monggo, ikut hasil hisab ya monggo. Kalau misalnya pemerintah ini tidak mengizinkan, pemerintah itu misalnya kayak zamannya Pak Harto ya, tidak boleh 2 hari raya, maka kemudian Muhammadiyah juga tidak boleh berhari raya atau tidak sama dengan pemerintah. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena wa'ati'ullah wa'ati'ur rasul wa ulil amri. Taat pada Allah, taat pada Rasul, dan taat kepada ulil amri. Tapi karena pemerintah membolehkan, bagi Muhammadiyah hasil hisabnya kok beda dengan pemerintah, diizinkan berarti boleh. Ya, kalau tidak diizinkan, ya jangan. Karena itu dalam mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Nah, kalau ditinjau dari segi dalil, orang ikut hisab itu bid'ah. Iya Pak. Orang ikut hisab itu bid'ah. Kenapa bid'ah? Bagi penganut ru'yah, bukan ruqyah ya, tapi ru'yah. Dari kata ro'a ya kemudian ru'yatan artinya melihat. Dalilnya jelas. Apa Pak? Sumu li ru'yati waftiru li ru'yati. Silakan kalian berpuasa karena melihatnya. Nya itu artinya al-hilalu, karena melihat hilal, atau berhari rayalah karena kalian melihat hilal. Gitu Pak. Maka kemudian orang yang menganut ru'yah ini itu membid'ah-bid'ahkan yang hisab, terutama Muhammadiyah. Gitu. Muhammadiyah bid'ah itu, bid'ah dhalalatin finnar. Termasuk ketika saya datang ke guru saya dulu waktu kuliah itu, saya datang guru saya. Guru saya ini adalah alumni Madinah, madhabnya Hanabilah. Orang yang bermadhab Hanbali itu namanya Hanabilah. Kalau pengikut madhab Syafi'i namanya Syafi'iyah, gitu ya. Ketika kira-kira hari raya itu kurang 2 hari, saya beserta sahabat ini datang dari Malang menuju Wajak. Terus kemudian ketika habis ngaji,
Muridnya ini bertanya, Ustaz, nanti kira-kira hari rayanya jatuh hari apa Ustaz? Apa kata guru saya? Loh, kok tanya sekarang? Loh, kenapa tuh Ustaz? Loh, itu kan gaib. Loh, gaib. Saya tuh matek, loh kok gaib? Jadi seakan-akan itu hari raya itu bisa enggak bisa iya gitu loh. Gaib. Ya terus Ustaz, ya nunggu hasil ruqyah. Oh gitu ya. Tapi ini loh ya, kata guru saya yang patok bangkrong karena madhabnya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi orang itu kalau mau meruqyah, itu gak sembarangan ruqyah. Lah terus Ustaz, ya tanya kepada ahli hisabnya dulu. Hah? Batin saya, tanya ahli hisab. Ngapain Ustaz? Ya tanya, posisi hilal ini sekarang berapa derajat? Gitu. Kalau misalnya -1 derajat, -2 derajat, ya nggak usah berangkat. Mendeli orang jam ya gak ketok hilal, karena masih minus. Oh, dan letak di mana bulan itu akan terbit itu yang ngerti ahli hisab. Di sebelah kanan ke sini, tengah atau kiri. Terus saya tuh mikir gitu loh, Pak. Ya, timbangannya angel-angel ya tak. Hari rayanya kapan hari hisab? Bingung. Terus mengatakan gini, yang berpaham ruqyah itu adalah wajib ruqyah. Jadi seakan-akan ruqyah itu adalah sebuah ibadah yang mahdhah, wajib yang khusus dan caranya khusus, yaitu harus melihat. Apa benar ya? Katanya Pak, orang yang hisab itu bid'ah. Kenapa? Karena Rasulullah itu tidak menggunakan hisab. Kok disik ya? Apa benar Rasulullah itu tidak menghisab? Menghisab itu artinya menghitung, Pak. Menghitung mulai tanggal 1, tanggal 2. Sekarang ini tanggal berapa? Kalau Bapak mengetahui sekarang misalnya tanggal 5 bulan apa? Sya'ban misalnya. Berarti Bapak sudah mulai menghisab mulai tanggal 1. Mulai menghisab artinya menghitung. Ya. Terus begini. Rasulullah itu menyuruh ruqyah itu tanggal berapa, Pak? Halo. Ini Bapak-bapak saya kira enggak tahu. Tapi harus tahu. Kalau menurut perhitungan Rasulullah, perhatikan, perhitungan itu hisab. Kalau menurut hitungan Rasulullah, tadi siang itu mulai kemarin sore sudah tanggal 29. Itu Rasulullah sudah mulai ragu. Boleh jadi besok itu sudah tanggal 1. Sore ini tanggal 1, kalau tadi siang itu sudah tanggal 29. Karena Rasulullah itu mengatakan begini, inna ummatun ummiyatun la naktub wa la nahsub asyhru kada. Kata Rasulullah, kita ini adalah umat yang buta huruf, ummiyah, la naktub wa la nahsub. Kita tidak bisa menulis dan tidak bisa menghisab, katanya. Asyhru kada, 1 bulan itu sekian, kata Rasulullah. Tak Nah, maka hadisnya ruqyah itu, Pak, tolong dicermati. Kata Rasulullah apa? Sumu li ru'yati waftiru li ru'yati. Fa in gumma alaikum, hadisnya wa in ghuyyiba alaikum faqduru lahu faqmilul iddata 30. Kata Rasul gini, apabila kamu ketika ru'yah ini sore ini gagalnya apa? Hadisnya itu ada fa in hala bainakum wa bainakus sahab, kata Rasulullah, apabila terhalang oleh mendung atau termega sehingga hilal itu tidak kelihatan, kata Rasulullah apa? Perkirakan atau tutukno, genapkan Sya'ban itu usianya 30. Kalau
hari ini sore ini apa? Ru'yahnya gagal. Halo Pak ya? Karena dianggap gagal oleh Rasulullah apa? Genapkan Sya'ban umurnya 30. Kalau ru'yahnya bulan Ramadan gagal, genapkan Ramadan itu 30. Terus Pak, saya bertanya, ya, kalau besok itu sudah tanggal 30, kemarin sudah ru'yah atau sekarang ru'yah, besok Rasulullah menyuruh ru'yah lagi enggak? Kak Ison jawab, tidak menyuruh, karena umur bulan sudah 30. Tidak mungkin umur 31. Maka kemudian begitu Sya'ban itu genap 30 hari, Rasulullah sudah tidak menyuruh lagi ru'yah. Terus kemudian kita bertanya, ya sampai kok gak ru'yah lagi sekarang? Loh enggak. Loh kenapa kok gak ru'yah? Kan sudah 30. 30 berdasarkan apa? Pak, 30 berdasarkan apa? Oh, hisab mana dadakno? Alah bolak-balik hisab. Yo wis mulakne sing jenengan ikut ru'yah ya monggo, memang hadisnya begitu. Tapi jangan membid'ahkan yang hisab ya Pak. Gus Bahak saja ketika membahas masalah hisab Pak, beliau itu membenarkan hisab Pak. Sampai mengatakan Imam Ghazali saja itu mengatakan bahwa hisab itu tidak bisa ditinggalkan. Ya, karena apa? Sudah jelas, gitu Pak. Jelas. Nah, yang lucu itu gini Pak, yang lucu. Muhammadiyah yoro, NU yoro, menurut ilmu hisabnya, misalnya apa? Bahwa Sya'ban sudah habis sore tadi. Tapi derajatnya cek cilik Pak. Katakanlah nggak sampai 2, 1, kurang. Akhirnya sing pihak NU tidak mau karena belum sampai 2,5 sekian. Kalau 3 sekian baru mau, gitu ya. Akhirnya apa Pak? Ada suatu saat karena nunggu keputusan pemerintah dan juga hisab yang tidak mau kalau tidak lebih dari 3, itu gini. Ada 1 hari yang terkatung-katung Pak, ikut Sya'ban yoga, ikut Ramadan yoga. Kenapa? Loh padahal wis ero Pak, sudah tahu bahwa sekarang Sya'ban itu sudah habis. Berarti kalau sudah habis muncullah hilal, cuma saking cilike akhirnya gak dinggep, lah repot lah. Akhirnya apa? Ramadan yo belum masuk, tapi Sya'ban jirene yo wis entek. Terus akhirnya tanggal 1 sing cilik iki malah melok endi gitu loh Pak. Ya silakan dipilih. Ya, itu saja sekilas info bahwasanya sekali lagi mereka teman-teman saya yang ikut ru'yah monggo, cuma yang ikut ru'yah ojo membid'ah-bid'ahkan ya, karena ini adalah sebuah fakta gitu ya. Sebuah kenyataan. Kenapa? Ya memang di zaman Rasulullah ilmu hisabnya belum sempurna. Jadi Rasulullah itu menghisab Pak, ya. Rasulullah itu menghisab karena ayatnya jelas, ya. Walladzi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Dialah Allah yang telah menciptakan matahari itu dalam keadaan bersinar dia, wal qamara nuran, dan rembulan itu bercahaya. Maka kemudian kata, dan semuanya kami tetapkan pada garis edarnya. Rasul Allah mengatakan apa? Supaya kalian tahu akan bilangan tahun wal hisab, dan supaya kalian tahu dengan hitungan hisab. Itu di Yunus ayat 5, bisa disambung di surat Al-Isra ayat 12. Ayatnya hampir sama. Diakhiri dengan sama, lita'lamu adadas sinina wal hisab, supaya kamu tahu tentang hitungan tahun dan juga hitungan hisab. Selesai.